Hai Bapak Ibu hebat semua. Perkenalkan, saya Luciana Kristianti Samosirpe, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Cempaka, Kabupaten Kota Waringin Timur. Dengan fasilitator saya adalah Bapak Misdi dan pengajar praktik saya Ibu Dian Evi. Hari ini saya akan memaparkan terkait jurnal refleksi Dwi mingguan, yaitu minggu ke-10 pada modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pada refleksi hari ini, saya menggunakan model 4C yang dikembangkan oleh Richard, Krauss, dan Morrison dengan bagian yaitu connection, mengaitkan materi yang didapat dengan peran sebagai CGP, challenge, ide, materi dari narasumber yang berbeda dengan praktik yang dijalani selama ini, konsep, ceritakan konsep utama dan penting yang Anda pelajari bahwa Anda terus dibawa selama menjadi calon guru penggerak ataupun setelah menjadi guru penggerak. Change, apa perubahan yang ingin dilakukan setelah mendapatkan materi ini. Connection. Pada kegiatan modul 2 ini diawali dengan pretest terkait praktik pembelajaran yang berpihak pada murid. Alur yang digunakan adalah alur merdeka. Pada modul 2.1 memenuhi kebutuhan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan upaya atau strategi yang dilakukan oleh guru di mana keputusan-keputusan yang dibuat haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan juga bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut agar terpenuhi. Strategi diferensiasi untuk mewujudkannya yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. Keterkaitan dengan peran CGP, pembelajaran berdiferensiasi yang dirancang dan dilaksanakan di kelas sangat berkaitan dengan peran guru penggerak, di mana kita sebagai pendidik merupakan pemimpin pembelajaran yang senantiasa mengarahkan ekosistem pembelajaran yang berpihak pada murid. Dalam praktiknya, guru penggerak bisa mengembangkan nilai-nilainya yang dimiliki dalam mewujudkan peran dan mendukung implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Challenge. Setelah mempelajari modul dan konsep-konsep di dalamnya, saya mendapatkan banyak hal positif terkait pembelajaran berdiferensiasi beserta penerapannya yang selama ini saya rasa agak berbeda dengan saya yang lakukan. Beberapa hal tersebut antara lain dalam pembelajaran berdiferensiasi ini akan membuat setiap orang dihargai, disambut dan juga merasa disambut dengan baik, di mana murid juga akan merasa aman dan nyaman, dan setiap individu atau murid yang unik akan terpenuhi kebutuhan belajarnya. Serta guru mengajar untuk mencapai kesuksesan atau keberhasilan antara guru dan murid, di mana adanya keadilan dalam bentuk nyata dan diakomodir dengan baik. Di sini juga guru dan murid akan bekerja sama dan berkolaborasi untuk pertumbuhan dan kesuksesan bersama. Konsep-konsep penting dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya pelajari lebih dalam ke depannya adalah yang pertama berpihak pada murid, di mana pembelajaran dilaksanakan dengan mengidentifikasi terlebih dahulu kebutuhan belajar murid baik dari segi kesiapan belajar, profil belajar, dan minat murid. Hal ini memanglah harus direncanakan dengan cermat dan strategis agar dapat membuat perencanaan pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang kedua, strategi berdiferensiasi, memberikan pembelajaran dengan menggunakan strategi diferensi konten, proses, dan juga produk berdasarkan hasil kebutuhan belajar murid. Dan yang ketiga adalah penilaian berjenjang atau tier assessment. Guru melakukan penilaian dengan menyesuaikan kemampuan murid di mana juga proses penilaian haruslah nanti dapat digunakan sebagai assessment for, as, dan of learning. Change, perubahan dalam diri saya. Setelah berproses mempelajari materi dan konsep pembelajaran ini selama 2 minggu, haruslah sebagai pendidik saya melakukan perubahan, terutama pada pembelajaran saya yang akan saya terapkan nantinya. Saya merefleksikan diri saya sebelumnya saya kurang memahami hasil tindak lanjut yang saya lakukan pada asesmen awal, sehingga hasil tersebut kurang bermanfaat terhadap perencanaan pembelajaran saya. Sehingga saya mulai merancangkan pembelajaran berdasarkan hasil tindak lanjut asesmen yang telah saya buat dan analisis. Saya juga merancang pembelajaran berdiferensiasi dengan mempertimbangkan kesiapan belajar, profil belajar, dan minat murid. Kemudian saya padukan dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi agar pembelajaran tersebut dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan bermakna bagi murid. Berikut dokumentasi kegiatan dalam saya merancang pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, saya melakukan asesmen diagnostik untuk melihat kesiapan belajar murid, merancang pembelajaran dengan strategi berdiferensiasi dan berdasarkan kebutuhan belajar murid, dan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi ini di dalam kelas mulai saya aplikasikan.
Demikian hasil refleksi saya pada modul 2.1. Salam dan bahagia, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.